Al-Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga atas limpahan rahmat dan karunia-Nya karena kita masih diberi kesempatan untuk dapat bersua kembali meskipun masih dalam keadaan virtual. Dalam rangka rutinitas kita sebagai warga Sanad, yakni melaksanakan kajian subuh. Salam serta salawat semoga selalu tercurah limpahkan atas baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita dan rahmat bagi seluruh alam. Baiklah, langsung saja. Adapun tema kajian kita pada subuh kali ini yakni bacaan gharib menurut Hafs an Asim yang insya Allah akan disampaikan materi kajiannya oleh Al-Ustaz kita, Al-Ustaz Hasrullah Hamid STHI. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat dengan hormat disilahkan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bertemu, bersilaturahim, sharing, dan saya banyak berterima kasih kepada Ketua Sanad yang dalam tanda kutip memaksa saya untuk hadir di sini. Sebenarnya saya menolak, tapi beliau tetap menghubungi saya sehingga meskipun saya minder teman-teman di sini sama kakak-kakak, sama adik-adik, sama teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang bacaannya Imam Hafs an Asim yang gharib-gharib. Ya. Kenapa gharib? Karena beda bacaannya dan beda tulisannya. Dan bacaan ini tidak bisa kita dapat melalui hasil pembacaan, tapi harus dengan talaki, ketemu langsung dengan Ustadz. Ya. Jadi yang pertama, bacaan gharib tersebut yaitu ada namanya saktah. Ya. Jadi saktah itu berhenti sejenak tanpa ambil nafas, kemudian kita lanjutkan bacaan kita. Misalnya di surah Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Jadi berhenti, tidak ambil nafas, kemudian melanjutkan bacaan. Di surah Yasin juga, mimma raqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu mimma raqadina hadza. Seperti itu. Kemudian ada juga di surah Al-Qiyamah, wa qila man raqa. Jadi berhenti, wa qila man tanpa ambil nafas, kemudian melanjutkan raqa. Dan ada juga di surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana. Ya. Jadi 4 tempat di bacaan Hafs an Asim yang saktah ini.
Jadi berhenti tanpa ambil nafas. Kemudian ada pengecualian. Ya, jadi bacaan hafaz an Asim itu ada namanya thoriqohnya. Ya, ada thoriqoh namanya, ada thoriqoh syatibiyah. Ini syatibiyah yang kebanyakan juga kita pakai di Indonesia, syatibiyah yang kita pakai. Tapi ada thoriqoh yang lain, saya lupa namanya. Dia tetap hafaz an Asim, tapi dia tidak pakai saktah. Ya, dia tidak pakai saktah, tetap hafaz an Asim, tapi bukan thoriqoh syatibiyah yang masyhur di Indonesia, tapi thoriqoh apakah namanya itu, nasyirah. Dia tidak pakai saktah. Jadi waqila marra, ya, kalla barrona. Jadi seperti itu. Kemudian mad jaiznya juga 2 harokat. Itu thoriqoh yang lain. Ya. Jadi tadi saktah. Yang kedua ada namanya ismam. Ismam. Jadi ismam itu dimunyungkan bibirnya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna, ma laka la ta'manna. Ya, dimunyungkan bibirnya. Di surah Yusuf. Ya. Mana Yusuf? Ya, surah Yusuf. Ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ya. Jadi namanya ismam, dimunyungkan, kemudian dilanjutkan bacaan ismam. Selanjutnya ada namanya imalah. Ya, ini sudah banyak yang tahu. Jadi tulisannya Bismillahirrahmanirrahim tulisannya, tapi bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ya. Kemudian selanjutnya ada namanya nakol. Nakola, memindahkan. Ya, jadi bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salismu, tulisannya bi'sal ismu, tapi kita baca bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Kalau tidak salah surah Al-Hujurat. Ya, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya, tulisannya bi'sal ismu, bacaannya bi'salismu. Ya. Kemudian selanjutnya ada tashil. Ada tashil di akhir juz 24 surah apa itu? Pokoknya akhir juz 24 bagian pertengahan bawah sedikit ada namanya tashil. Contohnya itu a'jamiyyu wa arabi. Jadi tulisannya a'jamiyun. Jadi cara membacanya, hamzah yang pertama dibaca kuat, a. Hamzah yang kedua dibaca lemah, a'jamiyun. Ya, jadi memudahkan hamzah yang kedua. Tashil, hamzah yang pertama dibaca kuat, hamzah yang kedua dibaca lemah. Ya, antara a dengan ha. A yang pertama kuat, a yang kedua lemah. A'jamiyyu wa arabi. Ya. Jadi namanya tashil a'jamiyyu wa arabi. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga namanya badal, namanya badal. Ya. Ada namanya badal mengganti huruf dalam sebuah bacaan. Ya. Jadi ada di surah Al-Ahqaf. Ada di surah Al-Ahqaf ayat 4 awal juz 26. Ya. Am lahum syirkun fis samawat ituni. Jadi
ada di situ tulisannya am lahum syirkun fis samawat ituni bi kitabim min qabli hadza. Kalau waqaf dibaca fis samawat ituni, ya, jadi hamzanya jadi a, ya. Tapi kalau kita wasol menyambung, ya, tetap seperti biasa. Am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitab. Jadi am lahum syirkun fis samawati tuni, seperti bacaannya. Tapi kalau waqaf fis samawat ituni dibaca ituni. Jadi mungkin bisa kita contohkan, kita baca sama-sama, khususnya yang agak-agak susah ini, ishmam dan tashil. Ishmam dan tashil. Ya, kalau sakta kan tinggal berhenti tanpa ambil nafas, kemudian melanjutkan bacaan. Seperti itu tadi. Mimma ruqadina hadza ma wa'ada. Ya. Atau kalla bal rana ala wa qila man raqa. Jadi itu sakta. Kemudian imalah, ya, biasa sudah hampir tidak gharib lagi kalau imalah, karena sudah banyak yang tahu. Bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi re saja. Bismillahi majreha wa mursaha. Ya, kemudian naqol, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya, kemudian selanjutnya yang surah Yusuf, ya, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ya, jadi dimonyongkan bibirnya, ishmam. Ma laka la ta'manna ala Yusuf. Kemudian selanjutnya yang tashil, a'jamiyyu wa arabi, akhir juz 24. A'ja, hamzah yang pertama kuat, hamzah yang kedua lemah. Ya. A'ja, hamzah yang pertama kuat, yang kedua lemah. A'jamiyyu wa arabi. Kemudian selanjutnya ada tadi di awal juz 26 surah Al-Ahqaf ayat 4. Dibaca namanya badal, dibaca kalau wasol dibaca seperti biasa, seperti tulisannya. Syirkum fis samawati tuni fis samawati tuni. Ya, tapi kalau kita waqaf dibaca ituni, dibaca ituni. Jadi mungkin seperti itu saja bacaan gharib yang ada di bacaan Hafaz an Asim. Kalau bacaan yang lain sebenarnya banyak yang masih gharib menurut kita. Ya, misalnya bacaannya Warosh an Nafi, bacaannya Qalun an Nafi, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi kalau mungkin ada yang bertanya kenapa bacaannya seperti itu, saya belum dapat kaidahnya. Kenapa dibaca seperti itu? Tapi inilah yang kami dapatkan dari guru-guru kami, karena bacaan Al-Quran itu artinya bersanad.
bersambung dari saya dari guru saya dari gurunya lagi sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mungkin itu saja. Saya serahkan ke moderator.